Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid. Dan pada pertemuan kita kali ini kita masuk kepada bab minal imani billahi as-sabru ala aqdarillahi. Babun, ini adalah bab minal imani, termasuk keimanan billahi kepada Allah Subhanahu wa taala adalah as-sabru, bersabar, ala aqdarillahi, atas takdir, ya, atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu sama-sama kita ketahui, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, termasuk diantaranya Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa yang namanya sabar, kesabaran, jadi sabar ini secara bahasa berarti adalah inhibah atau habsun nafs, menahan diri dari segala hal alal adza, dari segala hal yang tidak kita nyaman, tidak kita merasa tidak nyaman akan hal tersebut. Kita menahan diri kita minat tasakhuti, dari merasa tidak suka atau marah, bil qalbi, dengan hati, wa bil qauli, juga dengan ucapan, tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang mengesankan kita tidak terima, wa al-amal bil jawarihi, dan juga dengan perbuatan-perbuatan. Ya, jadi yang dimaksud dengan sabar adalah ya habsun nafsi, menahan diri, alal adza, atas segala sesuatu hal yang tidak menyenangkan, ya, dia menahan diri anit tasakhuti, dari merasa tidak suka, marah, bil qalbi, dengan hatinya, wabil lisani, dan dengan lisannya, dengan ucapannya, wabil jawarihi, dan juga dengan apa? Dengan anggota tubuhnya. Jadi ini sabar. Di sabar itu ya terkait dengan perkataan, hati, dan juga perbuatannya. Ya, semuanya dia menunjukkan kesabaran. Dan sabar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bersabar atas atas ketaatan. Jadi bersabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam beribadah, mengerjakan ketaatan, mesti kita atau kadang kita merasakan hal-hal yang tidak nyaman, tidak menyenangkan. Seperti misalnya contoh as-shaum, ya, kita berpuasa,
merasakan lapar. Ini bersabar, kita dilatih untuk bersabar dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sabru 'anil ma'siyati. Bersabar tatkala kita diperintahkan atau kita dilarang untuk, atau kita diperintahkan untuk meninggalkan maksiat, bersabar meninggalkan maksiat. Ya, karena terkadang hawa nafsu kita menyukai maksiat, akhirnya kemudian kita merasa bahwa meninggalkan maksiat itu adalah sesuatu yang berat, yang sulit. Tapi tetap harus kita tinggalkan. Kalau memang kita diperintahkan untuk terus bersabar diri dari hal maksiat, untuk meninggalkan maksiat. Lalu kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah. Ya, bersabar atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Bersabar atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, berupa musibah, berupa kesulitan-kesulitan. Jadi tiga ini, sabar dalam mengerjakan ketaatan, bersabar dalam meninggalkan maksiat, dan bersabar ketika ia mendapatkan ujian, ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bab ini Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu taala mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala yang di surat At-Taghabun ayat ke-11. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. At-Taghabun ayat ke-11. Siapa orang yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya. Ayat ini lengkapnya, ya, kelengkapan ayat ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud izin di sini adalah izin kauni, qadari. Musibah terjadi, Allah telah tetapkan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa may yu'min billahi, baru ayatnya. Yang potongan ayatnya disebutkan oleh al-muallif di sini. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa orang yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ayat ini memang terkait dengan musibah. Tidaklah terjadi musibah kecuali dengan izin Allah. Dan siapa orang yang diberikan hidayah, siapa orang yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah kepadanya. Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Apa yang dimaksud orang yang beriman kepada Allah, dia akan mendapatkan hidayah hatinya? Berkata Alqamah. Qala Alqamah. Ini Alqamah bin Qais bin Abdullah bin Alqamah, termasuk kibarut tabi'in. Berkata Alqamah, huwa, yaitu orang yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya, adalah huwa rajulu, dia adalah seseorang, tusibuhul musibatu, yang dia terkena musibah, faya'lamu, lantas dia mengetahui, ya, faya'lamu, lantas dia mengetahui, annaha, bahwa musibah ini min indillahi, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fayarda, lantas dia pun ridha, wa yusallimu, dan dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang beriman bahwa musibah itu datang atas izin Allah, sebagaimana permulaan ayat ini, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Nah, dia yakin itu datang dari Allah, itu adalah izin Allah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya sehingga menjadi lapang hatinya. Hatinya pun menerima, bahkan dia di hatinya bersabar, dia menerima bahkan sampai kepada tingkatan ridha.
Ya. Nah, di dalam ayat ini orang yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Nah, di sini termasuk diberikan hidayah adalah diberikan kemampuan bersabar. Orang yang Allah berikan hidayah kepada hatinya, dia diberikan kemampuan bersabar. Manusia ketika menghadapi satu musibah ada 4 golongan. Ada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah yaitu yang dia tidak terima akan musibah yang dia terima. Ini dosa besar. At-tasakhuf. Baik dengan hatinya, ucapannya, dan juga perbuatannya. Lalu kemudian yang kedua adalah yang bersabar. Yang ini wajib bagi semua mukmin muslim. Yang dimaksud bersabar di sini hatinya merasakan sempit tetapi dia menahan diri. Ini namanya sabar. Hatinya terasa sempit ketika terkena musibah atau dia mendapatkan musibah, hatinya merasa tidak nyaman. Hatinya merasa sempit, tapi lantas kemudian dia menahan dirinya, menahan hatinya, menahan ucapannya dari mengatakan perkataan yang tidak dibenarkan oleh syariat, menahan perbuatannya. Dia tahan. Nah, ini wajib. Lalu kemudian tingkatan yang ketiga adalah yang disebutkan oleh Alqamah di sini. Dia ridha, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kena musibah, dia ridha. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang ini hatinya sudah mulai lapang. Sehingga musibah itu tidak terasa begitu berat bagi dirinya. Kalau yang tingkatan kedua tadi, itu dia musibah tetap merasa berat, namun dia tetap berusaha menahan dirinya. Nah, lalu kemudian ini dari ketiga, dia ridha, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang ini disebut sebagai a'la al-maratib, tingkatan yang paling tinggi, yaitu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok kena musibah bersyukur? Ya, seperti perkataan Nabi SAW ketika sedang sakit, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, maka termasuk lagi kena musibah. Mengapa demikian? Karena di balik musibah itu ada hal-hal yang baik, dihapuskannya dosa, ya, diampuni kesalahan-kesalahannya, diangkat dan ditinggikan derajatnya. Ya, ini tingkatan yang keempat, a'lal maratib. Pada tingkatan yang ketiga dan keempat, ini tidak wajib. Jadi yang tingkatan ketiga dianjurkan. Tapi pada tingkatan yang kedua, bersabar, ini yang wajib. Wajib. Semua orang Islam wajib pada tingkatan yang kedua yang bersabar. Adapun tadi yang dia marah, tidak terima, ini yang haram, tidak diperkenankan. Tarjamatu Alqamah. Biografi ringkas Alqamah. Yang disebutkan tadi oleh al-musannif, qala Alqamah. Beliau adalah Alqamah bin Qais bin Abdullah bin Alqamah. Beliau adalah Alqamah bin Qais bin Abdullah bin Alqamah. Wulida fi hayatin Nabi. Beliau lahir pada masa Nabi SAW masih hidup, tapi tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Wa huwa min kibari tabi'ina, beliau termasuk pembesar dari kalangan tabi'in. Wa ulamaihim, dan termasuk ulama para tabi'in. Wa thiqatihim, dan orang yang thiqat, yaitu yang terpercaya. Mata ba'da sittina minal hijrati, beliau wafat setelah tahun 60 Hijriyah. Munasabatul babi li kitab tauhid. Apa hubungan bab ini, bab bersabar ini dengan kitab tauhid? Termasuk iman adalah bersabar atas takdir Allah. Apa hubungannya dengan kitab tauhid sehingga dia didatangkan di dalam kitab tauhid ini? Aradal musannifu bihadal babi, al-musannif, yaitu penulis kitab matan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, menginginkan dengan mendatangkan bab ini, beliau ingin
bayana wujub as-sabri, wa bayana wujub as-sabri, menjelaskan wajibnya bersabar, alal aqdari, atas takdir, wa tahrim at-tasakhut minha, dan haram kita merasa marah terhadap takdir Allah. Lianna dzalika yunafi kamal at-tauhid, karena hal tersebut ya bertentangan dengan kesempurnaan tauhid atau menafikan kesempurnaan tauhid. Al-imanu fil lughati, iman dalam bahasa, kemudian Asy-Syaikh menjelaskan pengertian iman dari sisi bahasa adalah at-tasdiq, pembenaran, alladzi ma'ahu timanun, yang disertai dengan amanah ya. Jadi disertai dengan amanah lil mukhbiri, terhadap orang yang memberikan kabar. Wa fi syar'i, jadi pembenaran yang disertai dengan percaya betul terhadap orang yang mengkhabarkan. Jadi Nabi SAW kan adalah orang yang mengkhabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia benarkan apa yang dibawa dan juga orangnya juga dia benarkan. Wa fi syar'i, dan di dalam pengertian syariat, iman adalah nutqun bil lisan, dia ucapkan dengan lisan, wa i'tiqadun bil qalbi, diyakini dengan hati, wa amalun bil jawarih, dan membuktikan dengan amal anggota badan. Lantas kemudian as-sabru, sabar fil lughati secara bahasa adalah al-habsu wal kafu, menahan. Al-habsu wal kafu ini artinya menahan. Wa syar'an, dan sabar dalam syariat, dalam pengertian syariat, yaitu adalah habsun nafsi, menahan diri, anil jazai, dari gelisah ya. Tidak tenang, tidak tentram. Menahan hati dari kegelisahan. Wal lisan, dan lisan anit tasyakki was-sukhti, menahan lisan dari mengadu atau berkata dengan perkataan yang menunjukkan kemarahan dan tidak terima. Wal jawarihi, dan menahan anggota badan an latmil khududi, dari menampar pipi, wa syaqqil juyubi, dan merobek pakaian. Jadi Asy-Syaikh Shalih Fauzan menyebutkan definisi sabar, ya hatinya tenang, tentram, dia tahan dari hal-hal yang tidak diperkenankan, begitu juga lisannya, begitu juga anggota tubuhnya. Wa may yu'min billahi, siapa orang yang beriman kepada Allah, fa ya'taqidu, dia meyakini annal musibata, bahwa musibah yang dia alami, biqada'ihi wa qadarihi, dengan adalah berdasarkan ketetapan dari Allah, qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini musibah itu adalah ketetapan dari Allah. Wa yastarji'u indaha, dan dia istirja'. Yastarji' ini istirja', mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indaha, tatkala musibah dia alami. Dia beristirja', yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahdi qalbahu, maka Allah akan memberikan siapa orang yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, Allah akan berikan petunjuk pada hatinya, lisabri 'alaiha, untuk bisa bersabar atas musibah yang dia alami. Huwa rajulu, ia adalah seseorang, tusibuhu, yang terkena musibah. Ini potongan dari perkataannya Alqamah tadi. Hadza, kata Syekh Shalih Fauzan, ila akhir. Ini perkataan huwa rajulu, hadza tafsirun lil imanil madhkuri fil ayati. Ini adalah merupakan tafsir dari iman yang disebutkan di dalam ayat. Bahwa yang dimaksud iman kepada Allah adalah seseorang yang terkena musibah, dia yakin itu datang dari Allah, lalu dia bersabar, berserah diri, ridha. Al-makna al-ijmali lil ayati, makna global ayat. Yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan, mengkhabarkan, anna man asabathu musibatun, bahwa siapa orang yang terkena musibah, fa'alima, lantas dia meyakini, mengetahui, meyakini, annaha min qadarillahi, bahwa sesungguhnya musibah ini adalah merupakan takdir Allah,
Fasabara, lantas dia bersabar, wahtasaba, dan dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wastaslama liqada'illahi, dan dia berserah diri kepada ketetapan Allah, hadallahu qalbahu, Allah akan memberikan hidayah pada hatinya. Wa 'awwadahu, dan Allah akan menggantikan untuknya amma fatahu, sesuatu yang hilang dari dirinya. Minad dunya, dari urusan dunia. Allah gantikan hudan, petunjuk, fi qalbihi, di dalam hatinya. Wa yaqinan sadiqan, dan keyakinan yang benar. Wa qad yukhlifu alaihi, bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala menggantikan baginya ma ukhidha minhu, apa yang diambil darinya, au khairan minhu, atau bahkan diganti dengan yang lebih baik dari yang hilang dari dirinya. Jadi ikhwatal iman azzakumullah, siapa orang yang mendapatkan musibah, dia bersabar, maka dia akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Di antaranya bisa jadi keutamaan di dunia dia dapatkan, Allah gantikan apa yang hilang dari dirinya dengan yang lebih baik. Misalnya dia kehilangan motor, misalnya. Lalu dia bersabar, berserah diri kepada Allah, Allah gantikan motor yang lebih baik buat dirinya misalnya, kendaraan yang lebih baik buat dirinya misalnya. Atau itu tidak digantikan, tetap hilang. Sudah hilang. Tapi Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan kesabaran pada hatinya, keyakinan yang kuat pada hatinya. Allah berikan petunjuk pada dirinya. Dan juga tentu ini jauh lebih baik. Jadi kalau digantikan hati kita, digantikan sesuatu yang hilang dari kita, digantikan dengan kesabaran, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini jelas jauh lebih baik dibandingkan yang hilang. Banyak orang harus kehilangan sesuatu dari urusan dunianya atau perkara dunianya dulu, baru dia bisa bersabar. Baru dia bisa dapatkan hidayah dari Allah Rabbul Alamin. Maka apa yang hilang dari harta dunianya, dengan hidayah yang dia dapatkan tidak sepadan sama sekali. Jauh lebih utama hidayah yang Allah berikan kepadanya. Sama sekali tidak sepadan, tidak setara. Bahkan dunia seisinya sekalipun tidak sepadan, tidak setara dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya. Munasabatul ayati lil babi, ketersesuaian ayat ini dengan bab, yaitu bab termasuk keimanan bersabar atas takdir Allah, anna fiha, bahwa sesungguhnya di dalam ayat ini dalilan, terdapat dalil ala fadilatis sabri, dalil keutamaan bersabar. Ala aqdarillahi, bersabar atas ketetapan Allah, al-mu'limati, yang tidak nyaman ya. Artinya yang menyakiti dirinya, yang membuat dia tidak nyaman. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini yang pertama, fadilatus sabri ala aqdarillahil mu'limati, keutamaan bersabar atas takdir yang Allah tetapkan yang dia tidak nyaman, ya, menyakiti dirinya. Kal masaibi, seperti musibah-musibah. Yang kedua, annal a'mal min musammal imani, annal a'mala, bahwa amal fisik, amal badan, min musammal imani, masuk ke dalam sebutan iman. Ya, amal termasuk bagian daripada iman, yang nggak bisa dipisahkan dari iman. Tidak seperti perkataan al-Murji'ah yang mengatakan bahwa ya amal tidak termasuk bagian daripada keimanan. Yang ketiga, anna sabra, bahwa sesungguhnya sabar adalah sababun li hidayatil qalbi, sabar adalah sebab hati kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, faedah yang keempat, annal hidayata min thawabis sabiri, mendapatkan hidayah adalah termasuk pahala yang didapatkan orang yang bersabar. Dapat hidayah, maka kita katakan musibah yang menimpa kita dibandingkan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atau apapun yang hilang dari diri kita dari perkara-perkara dunia atau harta dunia, tidak setara dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jauh lebih besar hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Naam, lalu kemudian selanjutnya Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu taala mendatangkan salah satu bentuk sikap perilaku yang menunjukkan ketidaksabaran. Didatangkan hadis, berkata Al-Musannif rahimahullahu taala, wa fi sahihi Muslimin, dan di dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada dua hal yang ada pada manusia yang mereka menjadi kufur dengan sebab dua hal ini. Yang dimaksud kufur di sini adalah kufur yang kecil ya, atau perbuatan ini adalah perbuatan biasanya dilakukan oleh orang kafir. Bukan berarti pelakunya otomatis keluar dari Islam. Ditambah lagi ada satu kaidah, apabila kata kufur disebutkan secara dalam bentuk nakirah seperti dalam hadis ini, kufrun, maka yang dimaksud adalah kufur yang kecil. Atau dengan kata lain, perbuatan ini biasanya dikerjakan oleh orang kafir, tidak dikerjakan oleh orang beriman. Yang pertama adalah at-ta'nu fin nasabi, mencela nasab, mencela keturunan. Ya, orang tuanya nggak benar dan seterusnya, tidak boleh. Nah, termasuk mencela nasab di sini adalah menafikan nasab. Menafikan nasab artinya dia tidak mengakui nasabnya. Saya ini bukan anaknya si fulan misalnya. Padahal itu adalah betul-betul ayahnya. Ini termasuk bagian daripada at-ta'nu fin nasab. Dia tidak mengakui nasabnya, keturunannya. Itu bukan ayah saya, si fulan itu bukan ayah saya misalnya. Yang kedua, perilaku yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyiti, meratapi mayyit. Ada orang mati, dia ratapi, dia meratap ya. Dengan perkataan, dengan perbuatan tadi, mengucapkan perkataan-perkataan, oh celaka, celaka, ya wailah, ya wailatah misalnya. Atau kemudian dia pukul-pukul wajahnya, tampar wajahnya, sobek pakaiannya. Jadi di sini didatangkan contoh, salah satu contoh perilaku sikap tidak bersabar atas takdir Allah, yaitu meratap. Syekh Fauzan berkata, huma al-ithnatan, huma yaitu dua hal ini, al-ithnatan yaitu dua hal ini, bihim kufrun, dengan dua hal ini ada pada manusia bisa kufur. Ayhatanil khaslatani, dua hal ini, dua sifat ini, kufrun qaimun bin nasi, adalah kekufuran yang terjadi pada manusia. Haitsu kanata min a'malil kufari, yang dimana dua hal ini adalah ya, perbuatan orang-orang kafir. Jadi kita sudah katakan, biasanya mengerjakan ini adalah orang-orang kafir. At-ta'nu fin nasabi, mencela nasab, ail wuqu'u fihi bil aibi wat tanaqqusi. Jadi mencela nasab, aib, merendahkan nasabnya sendiri. Atau tadi menafikan nasab, tidak mengakui nasabnya. Nah, ini mah nasab yang jelek, saya bukan termasuk dari mereka, padahal dia termasuk bagian daripada keturunan tersebut. Wan niyahatu 'alal mayyiti, dan meratapi mayyit, ay raf'us sauti bin nadbi, mengeraskan suara dengan apa? Menyesal ya. Bita'didi syama'ilihi, dengan menyebut-nyebut sifat-sifatnya orang yang sudah mati. Oh, dia ini masih muda, sayang sekali masih muda sudah mati. Ya Allah, padahal dia belum menikah misalnya. Ya Allah, padahal dia belum punya kendaraan, belum punya rumah, kenapa harus mati? Ya, ini termasuk meratap. Lima fi dzalika, karena di dalam hal tersebut minat tasakhuti 'alal qadari, merasa tidak terima, marah atas takdir Allah. Baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, seperti Nabi sabdakan, laisa minna man laqamal khudud, bukan termasuk dari kami yang menampar-nampar wajah, pipi, wa syaqqal juyub, dan yang merobek pakaian, termasuk bentuk meratap dalam bentuk perbuatan. Al-makna al-ijmali lil hadits, makna global hadis ini. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, annahu sayastamirru fin nasi, sungguhnya akan terus berlaku pada manusia khaslatani, dua hal. Min khisalil kufari, yang dua hal ini adalah termasuk perbuatannya orang kafir. La yaslamu minhuma illa man sallamahu Allah, tidak akan ada orang yang selamat dari dua hal ini kecuali yang Allah selamatkan dia. Al-ula, yang pertama adalah aibul ansabi, mencela nasab, keturunan, wa tanaqqusuha, dan merendahkannya. Yang kedua, ats-tsaniyatu, yang kedua, raf'us sauti 'indal musibati, mengeraskan suara ketika musibah, tasakhutan 'alal qadri, karena merasa marah dan tidak terima terhadap takdir. Lakin laisa man qama bihi, tetapi tidaklah
Setiap orang man qama bihi syu'batun min syu'abil kufri, yang ada padanya salah satu cabang kekufuran, tidak lantas kemudian dia yakunu kafiran, serta merta otomatis menjadi kafir. Al-kufr al-mukhrija minal millati, dengan kekafiran yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Ya, artinya tadi ini kufur kecil. Ya. Hatta yakuma bihi haqiqatul kufri, sehingga betul-betul ada pada dirinya hakikat kekufuran yang bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Jadi kufur yang disebutkan dalam hadis ini kufur kecil. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan bab, termasuk gimana dalam bersabar atas takdir Allah. Anna fihi dalilan ala tahrimin niyahati. Di dalamnya terdapat dalil haramnya meratap. Lima fiha, karena di dalamnya minas sakhati alal qadari, merasa marah ya terhadap takdir, wa adami sabri, dan tidak bersabar. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama tahrimun niyahati, haramnya meratap. Wa annaha, dan meratap ini min khisalil kufri, termasuk sifat orang kafir. Wa minal kabairi, dan meratap ini termasuk dosa besar. Yang kedua, wujubus sabri, wajibnya bersabar. Li'annahu idza harumat an-niyahatu, karena ketika haram meratap, maka dalla, ini menunjukkan ala wujubi dhiddiha, wajib sebaliknya. Yaitu apa? Wa huwa sabru, yaitu bersabar. Boleh meratap. Ya, termasuk bagian daripada makna meratap adalah dia mengenang-enang terus, atau melakukan sesuatu yang dengan itu orang jadi teringat terus akan kesedihan-kesedihan yang dialami. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut, jadi melarang meratap. Lalu kemudian para sahabat pun memahami makna meratap pada beberapa hal. Misalnya contoh berkumpul di rumah mayit, lalu membuat makanan. Ini termasuk bagian daripada meratap. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kunna na'uddul ijtima'a ila ahli al-mayyiti wa sina'ati at-ta'ami minan niyahati. Kami para sahabat menghukumi berkumpul-kumpul di rumah mayit setelah dikuburkannya. Maksudnya orang-orang ngumpul, ya, bukan kalau keluarga ya di dalam rumah itu tidak apa-apa. Lalu kemudian disediakan makanan, dibuatkan makanan, disediakan makanan, termasuk meratap. Memang atsar ini diperbincangkan kesahihannya oleh para ulama dari sisi riwayat dan sanad. Namun ini kan mauquf sampai sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali, yang ini menunjukkan bahwa para sahabat memahami bahwa sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan tertentu sama dengan meratap. Itu tadi mengulang-ulang kesedihan. Jadi orang teriak-teriak, sebut-sebut kebaikan orang ini terus berulang-ulang, akhirnya kesedihan berulang-ulang. Sedangkan apabila seseorang bersedih, itu wajar. Nggak ada yang melarang seseorang untuk bersedih. Tetapi jangan sampai kemudian kesedihannya ini terus berlarut-larut, terus-menerus, diulang-ulang, diingat-ingat. Ya. Yang kemudian itu masuk ke dalam bagian meratap. Seakan-akan menunjukkan tidak ridha. Karena memang hal-hal, kalau kita perhatikan, hal-hal yang membuat kita sedih itu ada dua macam. Atau kita menjadi sedih itu ada dua macam. Yang pertama adalah hal-hal buruk yang kita khawatirkan akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua adalah hal-hal yang buruk yang sudah pernah kita alami di masa lalu. Yang itu semestinya kita lupakan. Tidak lantas diingat terus-menerus, diulang-ulang terus. Yang itu seperti mengulang kesedihan. Maka ketika seseorang mengulang-ulang kesedihannya, itu seperti niyahah, seperti meratap. Sebagaimana tadi dikatakan sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ya. Diulang kesedihannya tentang wafatnya orang tuanya 1 tahun. Di 40 harinya diulang lagi untuk mengingatnya lagi. Ya, lalu kemudian tahun depannya diulang lagi mengingat kematian. Terus seperti itu. Kalau memang Anda mau bersedekah, sedekah saja, tidak menunggu 1 tahunnya dengan tanggal yang sama. Misalnya. Kalau Anda ingin berbuat baik untuk orang tua, kalau kita ingin berbuat baik untuk orang tua kita, ya kita lakukan aja berbuat baik kapanpun.
sedekah, memberi makan orang fakir, orang miskin, tidak menunggu pada 1 tahun yang selanjutnya. Apalagi dijatuhkan tepat pada tanggal di mana orang tua kita wafat. Diulang terus. Nah, tidak. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, anna minal kufri, termasuk ada kekufuran mala yang qulu anil millat, yang tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Jadi disilahkan oleh para ulama dengan kufur kecil. Yang keempat, tahrimu ta'ni fil ansabi, haramnya mencela nasab, wa tanaqqusiha, ya, dan merendahkan nasab. Tidak boleh merendahkan nasab. Atau apalagi kemudian karena merasa malu, akhirnya kemudian tidak mengakui nasabnya. Saya bukan. Nah, ini ya, didatangkan lagi hadis yang juga memberikan contoh atau contoh dari tidak bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi kita sudah sebutkan. Walahuma, dan riwayat Imam Bukhari dan Muslim an Ibnu Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an artinya disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, bukan termasuk dari kami, memdarabal khududa, yang memukul-mukul pipi, menampar-nampar pipi. Ya, karena ada yang wafat. Wa syaqqal juyuba, dan merobek-robek pakaian. Wa da'a bida'wal jahiliyati, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Oh, celaka ini. Alangkah celakanya, kenapa dia yang wafat misalnya. Nah, Syekh Shalih Fauzan berkata, laisa minna, bukan termasuk kami, hadza min babil wa'idi. Ini termasuk ancaman. Nah, termasuk, jadi perbuatan-perbuatan ini bukan termasuk perilaku perbuatannya Nabi SAW, para sahabat, dan umatnya Nabi SAW. Enggak. Perbuatan seperti ini bukan termasuk perbuatannya Nabi SAW, dan juga tidak termasuk perbuatan umatnya Nabi SAW. Wala yanbaghi ta'wiluhu, dan tidak usah ditakwil. Ya, artinya tidak termasuk bagian dari Nabi SAW, tidak termasuk bagian daripada kaum muslimin. Karena perbuatan-perbuatan yang disebutkan ini bukan termasuk perbuatannya kaum muslimin. Mamdarabal khududa, yang memukul, menampar-nampar pipi. Ya, khassal khadda li'annahu al-ghalib. Dikhususkan menyebutkan pipi karena itu yang ghalib. Ya, karena yang dimaksud ini adalah menampar wajahnya. Wa illa, maka kalau tidak, hanya tidak dikhususkan, fadarbu baqiyatil wajhi mithlahu, memukul wajah atau bagian wajah yang lainnya seperti menampar pipi. Jadi mungkin misalnya dia pukul bagian keningnya begini. Dia tidak tampar pipinya, tapi dia pukul keningnya begini misalnya. Ini termasuk ke dalam hadis ini karena ya pokoknya dia pukul wajahnya, karena yang disebutkan kenapa pipinya saja karena ghalibnya biasanya itu yang dilakukan. Tetapi kalau dia misalnya menampar, memukul keningnya seperti ini, kening masih bagian daripada wajahnya. Ya, atau bahkan pukul kepalanya misalnya, kepalanya dia pukul-pukul. Ini termasuk hal yang tidak diperkenankan juga. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah ketika pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram, mereka memperingati wafatnya Al-Husain. Ya, cucunya Rasul SAW, Al-Husain. Mereka merayakannya dengan apa? Pakaian hitam-hitam. Nah, ini termasuk niyah, ini meratap. Pakai pakaian hitam-hitam, pakaian tertentu khusus yang menggambarkan kesedihan menurut mereka, menggambarkan duka yang mendalam. Lalu kemudian ya mereka pukul-pukul wajah, kepala mereka, ada yang pukul badan mereka, bahkan sampai ada yang melukainya dengan pedang dan seterusnya dengan benda-benda tajam. Bahkan termasuk anak-anak kecil pun kadang dilukai oleh mereka. Dalam rangka itu tadi mengenang wafatnya Al-Husain. Ini bentuk niyahah meratap. Dan itu berulang-ulang dilakukan setiap tahun, setiap tanggal 10 Muharram atau setiap hari Asyura. Terus diulang-ulang, diulang-ulang. Lihat, ada kemiripan, walaupun tidak sampai pada memukul badan atau melukai badan, tapi di sebagian orang ada kemiripan, yaitu mengingat atau mengenang kematian berulang-ulang setiap setahun sekali. Dari sisi itu ada kemiripan dengan Rafidhah.
Lalu kemudian wasyaqqal juyuba, dan merobek pakaian. Wasyaqqal juyuba jam'u jaybin. Al-juyub jamak jayb. Jayb wa huwa madkhalur ra's min ats-tsawbi. Jayb adalah dia tempat masuknya kepala. Iya, tempat masuknya apa? Kepala. Ini namanya jayb ini. Ini ya, lingkaran yang dimana dia menjadi tempat masuknya kepala. Ya, lalu kemudian apa? Ya dia sobek. Dan yang dimaksud sobek di sini ya bukan hanya jayb saja ya, pakaiannya dia sobek-sobek misalnya. Wajahnya dia pukul-pukul dan seterusnya. Dakwal jahiliyah, yang dimaksud dengan dakwal jahiliyah adalah ya an-nadbu 'alal mayyit. Dia meratapi mayit, wa du'a'u bil waili was subur, dan dia mengeraskan suara berdoa dengan celaka. Celaka, kenapa kamu yang meninggal? Celaka kamu, kenapa kamu yang begini? Celaka kamu, kenapa? Kamu masih muda, nggak semestinya kamu mati dalam usia yang muda. Belum lagi kamu menikah, kamu pun belum begini, kamu pun belum begitu. Ya Allah, kenapa dia yang mati? Nggak boleh. Termasuk dakwal jahiliyah. Al-makna al-ijmali lil hadits, makna global hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawa'adu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam. Man fa'ala syai'an min hadhil umuri, siapa orang yang mengerjakan perkara-perkara yang disebutkan ini. Rasul mengancam. Li'annaha mustamilatun 'ala at-tasakhuti 'ala Rabbi, karena itu terkandung di dalamnya kita tidak terima kepada Allah, wa 'adami sabri, dan tidak bersabar, al-wajib, yang diwajibkan atas kita, tadi disebut katakan wajib bersabar. Bahkan wal idrari bin nafsi, membahayakan diri sendiri, min latmil wajhi, memukul wajah, apalagi yang dikatakan orang Rafidhah pakai pedang bahkan, naudzubillah. Wa itlafil mali, dan juga jadi ini yang ditangkap dari hadis memukul wajah, subhanallah, luar biasa. Ini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala jelaskan bahwa membahayakan diri. Ya. Jadi tidak boleh orang melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya sendiri. Dicontohkan dalam hadis memukul wajahnya. Tidak boleh. Mengenang kematian dengan membahayakan diri sendiri, dengan pukul wajahnya, tampar pipinya. Wa itlafil mali, atau merusak harta. Merusak harta. Menjadikan harta itu nggak bisa sia-sia. Seperti contohnya di sini bisa bisyaqil thiyabi, merobek pakaian, wa tamziqiha. Merobek pakaian. Pakaian aja nggak boleh kita membuat dia jadi mubadzir ya. Kita sobek-sobek pakaian kita, sarung kita misalnya. Apalagi kemudian dengan membakar harta kita misalnya. Ya, ini tidak boleh, nggak diperkenankan. Jadi ada dua poin juga yang jadi hikmah atau masalah yang terkandung dari contoh yang disebutkan Rasul. Menampar wajah itu tidak boleh menyakiti diri sendiri dengan berbagai macam bentuk, contohnya nampar wajah, apalagi dengan pedang ya, dengan pedang dia lukai badannya, dia lukai punggungnya dengan senjata tajam seperti yang dilakukan oleh orang Rafidhah. Haram, kufur kecil, tapi kalau dia ada keyakinan yang batil yang bisa menghantarkan dia kepada kufur yang besar dari perbuatan-perbuatan ini. Atau tadi yang kedua, merusak harta. Hartanya dibakar, dihancurkan. Nggak boleh. Karena nggak terima, akhirnya hartanya dibakar, dirusak. Wad du'ai bil waili was suburi, dan berdoa dengan keburukan-keburukan. Oh, ini celaka ini. Ya. Wat tadhallumi minallahi, dan merasa dizalimi oleh Allah Ta'ala. Nggak boleh. Merasa dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haram. Nah, ini seperti pertanyaan sebagian orang, dan ini juga sudah muncul ini di live chat di channel YouTube kita, sudah muncul bagaimana ini menasihati istri yang kadang berkata, kenapa ada yang berzina malah dapat anak, tapi kita nikah secara sah sudah lama misalnya, malah belum juga dapat anak. Apakah perkataan ini termasuk tidak sabar atas takdir Allah? Ya, jawabannya. Karena ini tadi penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Wat tadallumi minallah, merasa dia dizalimi oleh Allah.
Kita nikah yang sah, udah lama nggak kunjung-kunjung punya anak. Orang zina langsung punya anak. Ya. Dia kayak seperti merasa dizalimi. Dengan bahasa lain, ya Allah, saya kan nikah dengan secara sah sesuai syariatmu ya Allah. Masa saya nggak kunjung juga punya anak? Malah dia yang maksiat malah dapat anak ya Allah. Itu kan dia merasa seperti dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga haram, tidak boleh. Hada qaulun muharramun. Ini adalah perkataan yang diharamkan, yang menunjukkan ketidaksabaran, at-tasakhut, ngerasa nggak terima, merasa hatinya itu sesak. Kenapa dia? Aneh, dia yang zina sebentar langsung punya anak. Giliran kita udah nikah sah nggak punya anak. Allah musta'an. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh, perkataan ini perkataan yang haram. Loh, itulah keterbatasan ilmu kita. Kita seringkali mengira, loh kok dia zina dapat anak? Mungkin kalau dibahasakan lain, enak banget, enak bener dia. Dia mengerjakan sesuatu yang haram, dapat anak. Ingat bahwa dia dapat anak itu dari berzinahnya justru akan makin memperberat dosanya, ya akhi. Memperberat dosanya. Kok bisa begitu? Ya, dia menikah, misalnya karena zina dia punya anak. Malu. Akhirnya kemudian dia tutupi, misalnya contohnya dengan menikahi wanita yang dia zinahi tersebut misalnya. Lalu bagaimana dengan nasab anaknya? Para ulama katakan itu bukan anaknya secara syar'i, nasab syar'i tidak. Walaupun secara biologis tes DNA itu adalah anaknya. Akhirnya apa? Tetap disebutkan di belakang nama itu adalah nama dirinya, binnya atau binti dirinya. Dosa nggak itu? Bohong nggak itu? Bohong. Dan dia telah berdusta sepanjang hidup anak itu. Belum lagi nanti anaknya menikah kalau anak itu perempuan. Lalu dia menjadi walinya. Dia menikahkan anak perempuan yang bukan anak kandungnya secara syariat, secara syar'i bukan. Walaupun secara DNA dan itu biologis adalah anak. Dosa lagi. Anak itu tidak berdosa, tapi anak itu jadi kemudian menikah dengan wali yang sebenarnya tidak bukan walinya karena dia malu. Bagaimana kemudian kok yang menikahkan? Hakim pasti orang akan tanya. Dan seterusnya. Lihat. Jadi di satu sisi kadang kita melihat itu, kita beranggapan itu adalah kok kebaikan sih yang dia dapat punya anak. Tapi padahal di sisi lain itu adalah memperberat dosanya. Allah. Sedangkan yang sudah menikah, walaupun dia belum kunjung diberikan anak, Allah telah selamatkan dia dari perzinahan. Walhamdulillah. Allah telah jaga dia dari perbuatan zina. Lalu kemudian selanjutnya munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan bab anna fihi dalilan, bahwa di dalamnya terdapat dalil ala tahrimit tasakhuti, haramnya kita merasa tidak terima min qadarillahi, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bil qauli, dengan ucapan, wal fi'li, dan perbuatan. Wa anna dzalika min kaba'iri dzunubi, dan hal tersebut termasuk dosa besar. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah tahrimut tasakhuti, merasa tidak, haramnya merasa tidak terima min qadarillahi, dari ketetapan Allah, bil qauli, dengan ucapan, awil fi'li, ataupun perbuatan. Wa annahu minal kabairi, dan ini termasuk dosa besar. Yang kedua, wujubus sabri indal musibati, wajibnya kita bersabar ketika terkena musibah. Dan yang ketiga adalah wujubu mukhalafatil jahiliyati, wajibnya kita menyelisih perbuatan jahiliyah. Lianna mukhalafatahum min maqasidis syar'il hakimi, karena menyelisihi perbuatan orang-orang jahiliyah ini adalah merupakan bagian dari tujuan syariat yang penuh hikmah ini. Jadi disyariatkannya sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Jadi antaranya tujuan-tujuan kita disyariatkan sesuatu agar kita tidak menyerupai orang-orang jahiliyah. Kita tidak menyerupai orang-orang jahiliyah. Lalu kemudian selanjutnya didatangkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i, sungguhnya besarnya pahala disertai dengan besarnya ujian. Wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum, dan sungguhnya Allah taala apabila mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka.
Faman radiya falahu ridha, siapa orang yang ridha maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa man sakhita falahu sakhat, siapa orang yang enggak terima akan ujian Allah maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hasanahu Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya bala ujian. Bi kasril aini wa fathil dha'i. Dibaca kasra ainnya, fathah dha'nya, idham. Ay man kana ibtila'uhu, yaitu siapa orang yang ujiannya a'zama lebih besar, fajazau a'zam, maka balasannya atau pahalanya juga lebih besar. Faman radiya, siapa orang yang ridha bima qadahu Allah, terhadap apa yang Allah tetapkan, wa qaddaru, dan Allah takdirkan, alaihi minal ibtila'i, berupa ujian, dia ridha, falahu ridha, maka dia mendapatkan keridhaan minallahi, dari Allah, jazaa'u wifaqa, balasan yang sesuai. Wa man sakhita, dan siapa orang yang sakhita bi kasril kha'i, dibaca kasrah kha-nya, wa as-sakhita, jadi sakhita ini fi'ilnya ya. Wasukhtu, as-sakhatu adalah al-karahiyatu lisyai'i, dia membenci sesuatu, wa adamir ridha bihi, dan tidak ridha terhadap sesuatu tersebut. Falahu as-sakhatu, maka dia akan mendapatkan kemurkaan, ay minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, uqubatan lahu, sebagai hukuman baginya. Al-ma'na al-ijmali lil hadithi, makna global hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan anna azamatal ajri, bahwa sesungguhnya besarnya pahala, wa kathratat thawabi, dan banyaknya pahala, ma'idhamil ibtila'i, itu disertai dengan besarnya ujian, wal imtihan, ini juga maknanya ujian. Alladhi yajri 'alal 'abdi fi hadhihi dunya, yang berlaku pada seorang hamba di dunia ini, idza sabara, apabila dia bersabar, wahtasaba, dan dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna min alamati mahabbatillahi li'abdihi, dan termasuk tanda kecintaan Allah kepada hambanya adalah ayyabtaliyahu, Allah akan mengujinya. Fa in radiya, kalau dia ridha bi qada'illahi, dengan ketetapan Allah, wa qadarihi alaihi, dan takdir Allah atas dirinya, wahtasabal ajra, dan dia berharap pahala, wa thawaba, dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, wa ahsana dhanna, dan berbaik sangka bi rabbih, berbaik sangka dengan Rabbnya. Ini kata kuncinya, ya ikhwah. Ya, selalu berbaik sangka kepada Allah Rabbul Alamin. Ini kata kuncinya. Salah satu sebab kita mampu bersabar adalah kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu, maka Allah akan ridha kepadanya, wa athabahu, dan memberikan pahala. Wa in tasakhata qada Allah, apabila dia tidak terima akan ketetapan Allah, wa jazi'a, dan merasa hatinya sempit, lima asabahu, terhadap apa yang menimpa dirinya, sakhitallahu alaihi wa aqaba, Allah pun akan murka kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya. Munasabatul hadits lil babi, ketersesuaian hadis ini dengan judul bab, anna fihi bayana alamati mahabbatillahi li'abdihi, bahwa sesungguhnya di dalam hadis ini terdapat tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Wa bayana hikmatihi, dan penjelasan tentang hikmah Allah fima yujrihi alaihi minal makarihi, dan terdapat hikmah di dalam apa yang Allah tetapkan atau Allah berlakukan padanya dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, bayanu alamati mahabbatillahi li'abdihi wa hiya al-ibtila'u. Ya, penjelasan tanda cinta Allah kepada hambanya itu diuji. Semuanya diuji dengan kesenangan, diuji dengan kesulitan, diuji dengan kesusahan. Ya. Ada hamba yang dia ketika diuji dengan kesenangan dia tidak sadar. Ada hamba juga yang diuji dengan kesulitan, dia pun tidak sadar. Maka kita selalu butuh untuk diingatkan. Yang kedua, wasfullahi bil mahabbati war ridha. Ya, mensifati Allah dengan cinta dan ridha, was-sakhat, dan murka. Tentu ini semua alama yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, itsbatul hikmati lillahi fi af'alihi, menetapkan bahwa ada hikmah pada setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kaidah yang juga harus kita pegang. Bahwa perbuatan-perbuatan Allah pasti ada hikmahnya.
Yang keempat, annal jazaa'a min jinsil amali, bahwa balasan itu ya sejenis dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Yang kelima, al-hathu 'ala sabri 'ala al-masaibi, perintah bersabar ketika kita terkena musibah. Yang keenam, annal insana qad yakrahu syai'a, bahwa seseorang, penting ini, terkadang membenci sesuatu wa huwa khairul lahu, padahal itu yang terbaik bagi dirinya. Terkadang kita itu benci sesuatu, padahal itu yang terbaik buat kita. Terkadang kita menyukai sesuatu, padahal itu yang terburuk buat kita. Contoh misalnya, kita sangat menginginkan kita punya harta, atau kaya raya lah. Kita mengira bahwa dengan kaya raya itu baik buat kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perkenankan. Itu bisa jadi kita tidak jadi kaya, itu yang terbaik buat kita. Ya. Ada orang ingin punya duit atau punya harta banyak, uang yang banyak. Wah, 10 miliar misalnya. Usahanya nggak bisa sampai kepada level itu, nggak bisa nyampe. Bisa jadi itu yang terbaik buat kita. Bisa jadi itu yang terbaik buat kita. Daripada dikasih malah justru kita nanti malah makin menjadi-jadi, yang terbaik. Tapi sebaliknya juga ada orang yang kalau dia dalam keadaan kesulitan, kesusahan, dia malah jadi buruk. Ya, sehingga kemudian Allah Rabbul Alamin berikan kepadanya kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepadanya harta. Karena kalau dia tidak punya harta, malah jadi buruk buat dirinya. Kalau dia fakir, jadi buruk buat dirinya. Ada seperti itu. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui tentang hambanya. Apa yang terbaik buat hambanya, apa yang paling maslahat buat hambanya. Kita menerima apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atas diri kita. Sama seperti ketika sekarang ada wabah dan seterusnya. Ini pasti ada hikmah di balik ini semuanya. Nggak mungkin tidak. Ya, pasti ada hikmah di balik ini semua. Yang kita kemudian bersabar menghadapi ini, bersabar. Ya tentu sebab pandemi ini berdampak pada ekonomi, berdampak dengan banyak hal lah yang terkena dampak. Banyak hal yang terkena dampak. Tapi kita tetap harus bersabar, menyikapinya dengan penuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh keridhaan, kan juga bersyukur karena ternyata di balik ini ada faedah-faedah hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil, atau misalnya bahkan kemudian menjadi manfaat bagi sebagian orang. Dengan sebab pandemi ini jadi manfaat buat sebagian orang. Ada usahanya yang justru meningkat dan seterusnya yang selama ini lesu. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur apa yang Allah kehendaki untuk diatur. Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah tidak beri kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah mengangkat siapa yang Allah kehendaki, Allah jatuhkan dan rendahkan siapa yang Allah kehendaki. Semua itu di tangan Allah Rabbul Alamin. Yang ini sekaligus membuka mata kita bahwa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ada satupun yang bisa membatasinya dan tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjatuhkan sebagian kaum yang tadinya kaya raya, usahanya besar, dalam waktu yang singkat, Allah Maha Kuasa melakukan hal tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengangkat sebagian orang yang selama ini, misalnya pedagang kecil, selama ini puluhan tahun dia berdagang, gak begitu ramai, penghasilan gak begitu banyak. Tiba-tiba dengan sebab pandemi, itu kemudian tiba-tiba orang banyak membeli sesuatu dari dirinya. Lalu kemudian penghasilannya meningkat. Itu pun hak Allah Rabbul Alamin, ya ikhwah. Jangan lantas kemudian kita merasa, kok dia malah laris di masa pandemi seperti ini, misalnya. Itu adalah semua terkait dengan rububiyahnya Allah Rabbul Alamin. Maka seorang mukmin itu adalah dalam setiap keadaan dia meyakini bahwa itu ujian bagi dirinya. Sedang lapang, itu ujian bagi dirinya. Maka gunakan sebaik-baiknya masa lapangnya, masa kayanya untuk ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Sedang sempit juga ujian dari Allah Rabbul Alamin. Dia pun bersabar, dia pun memohon ampun kepada Allah, dia pun redha, yang akhirnya menjadi penghapus dosa dan juga mengangkat derajat. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat mengagumkan keadaannya orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Segala urusannya bagi orang mukmin baik semuanya. Walaysa dzaka illa lil mu'minin, dan hal itu tidak diberikan oleh Allah kecuali hanya kepada orang yang beriman saja. Idza massathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kelapangan, kesuksesan,
kekayaan, kesejahteraan, dia bersyukur, dia gunakan itu untuk ketaatan kepada Allah. Maka khairul lahu, baik buat dirinya. Wa idza massatu dharra, dan apabila dia mengalami kesulitan, musibah, sabar, dia bersabar. Maka khairul lahu, itu pun tetap juga menjadi kebaikan buat dirinya. Orang mukmin selalu dalam keadaan baik. Artinya dia selalu bisa mengambil sisi-sisi positif, mengambil celah-celah kebaikan di sela-sela kesulitan. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.